Oke cek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, jumpa kembali bersama saya Yayang. Hari ini saya bikin video ini di hari Jumat ya, Jumat berkah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya doakan rezekinya teman-teman mengalir ya dari segala penjuru, dan saya doakan teman-teman sehat walafiat. Yang punya amanah saya doakan lunas hutangnya semuanya ya, lunas amanahnya. Dan saya ingin Anda menuliskan doa terbaik di komentar. Yuk tuliskan di bawah komentar agar diaminkan oleh ratusan ribu viewer channel ini. So, hari ini hari yang bahagia sekali. Ya, saya akan membahas ada satu poin penting yang kadang kita terlupa, saudara sekalian, dalam melakukan praktek law of attraction atau dalam melakukan praktek afirmasi. Yang ini hubungannya adalah dengan energi. Hal sederhana, nanti ya, simak sampai selesai ini videonya, jadi jangan dilihat cuma sepotong. Karena kalau dilihat cuma sepotong itu takutnya informasi yang penting bisa jadi ada di tengah, ada di belakang, gitu ya. Kalian bisa mendengarkan ini mungkin sambil nyantai, sambil rileks, sambil rebahan juga boleh. Kalian taruh aja HP-nya gitu ya, sambil mendengarkan suara saya. Ya seperti podcast gitu ya. Jadi kamu tinggal taruh HP-nya sambil mendengarkan suaraku ya. Sambil nyantai, mungkin ibu-ibu mungkin yang lagi nonton ini, kalian teman-teman juga bisa sambil masak gitu ya, atau sambil aktivitas apapun, atau mungkin sambil telinganya dipasang headset gitu ya, sambil melakukan kegiatan apapun, silahkan ya. Dan saya harapkan semoga video-video saya yang saya hadirkan bisa bermanfaat untuk Anda semua ya. Dan alhamdulillah banyak sekali yang melakukan testimoni baik di komentar ataupun DM Instagram saya ataupun kontak Facebook saya ya. Alhamdulillah banyak mengalami perubahan ya, alhamdulillah ya. Dan bukan saya yang pintar, saudara sekalian, ya, bukan saya yang pintar, saya hanya sharing, saya hanya berbagi bahwa semua rezeki yang datang kepada Anda, kepada teman-teman semuanya, kepada saya dan sebagainya adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan saya minta, saya hanya penyampai informasi aja, saya hanya sharing aja. Oke. Ini adalah sederhana tapi lupa gitu ya. Jadi saya akan kembali menerangkan konsep The Secret ya, dari buku yang saya baca The Secret, walaupun saya sepenuhnya tidak terlalu mendukung tentang buku tersebut gitu ya, karena di buku tersebut tidak menyertakan sama sekali tentang kehadiran Tuhan. Jadi buku The Secret, kalau teman-teman tidak baca, jangan kalau saya pribadi, saya tidak menelan mentah-mentah apa isi dari buku The Secret, karena di situ tidak melibatkan Tuhan, saudara sekalian. Di situ tidak melibatkan Tuhan. Yang dilibatkan adalah alam semesta, pokoknya semesta, alam semesta dan sebagainya. Padahal ya, Allah itu pencipta jagat raya ini, pencipta bumi, langit dan semuanya. Jadi alam semesta itu ada Allah ya, ada Allah sebagai penciptanya. Jadi memang alam semesta ini adalah energi yang gede banget, tapi ada lagi yang lebih besar, yaitu maha energi yang mengabulkan doa kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Oke? Cuman ketika ada banyak sekali pelajaran dari The Secret ya, dari buku The Secret, yaitu Law of Attraction ya, itu kan dari bule ya, saudara sekalian ya, dan doakan teman-teman ya, semoga buku saya segera launching. Saya lagi nulis nih ya, itu nanti akan saya bahas sangat detail ya, bagaimana prakteknya A sampai Z-nya, dan itu rangkuman dari berbagai pengalaman, tidak hanya dari The Secret aja, tapi banyak sekali ya input ke saya, dan banyak sekali pengalaman-pengalaman saya dari hal yang saya praktekkan, itu saya tulis di buku tersebut. Dan teman-teman bisa beli bukunya ya, itu buku saya, tapi belum ya. Artinya gini, di buku The Secret adalah apa yang diucapkan terjadi gitu ya. Jadi saya setuju dengan hal itu ya, karena prasangka kita, ucapan kita adalah doa. Saya setuju sekali karena itu ada dalam Quran, ada dalam hadisnya Rasul, ada gitu ya. Jadi saya oke ya dengan hal itu. Yang nggak oke cuma buku The Secret itu alam semesta, yang mengabulkan alam semesta gitu loh. Itu saya nggak setuju. Yang mengabulkan Allah itu saya baru setuju ya. Apa yang kita omongkan itu akan menjadi kenyataan. Nah, saya akan garis bawahi di sini, saudara sekalian ya. Dan saya akan mengingatkan kepada Anda bahwa begini. Ketika kita berucap itu juga doa, walaupun itu buruk gitu loh. Nah, ini yang bahaya. Ini yang bahaya itu di situ, teman-teman ya. Kenapa saya bilang gitu? Contohnya, saya tidak mau jadi orang yang malas. Nah, maka kata kerjanya adalah malas. Maka inilah yang sedang kita tarik. Jadi saya nggak mau jadi orang malas. Sebenarnya kita sedang menarik malas malah. Saya nggak mau jadi orang bodoh. Nah, maka sebenarnya kita lagi menarik bodoh, karena kata kerjanya, kata benda atau kata kerjanya adalah bodoh. Paham ya? Saya nggak mau jadi orang miskin. Nah, berarti kita menarik. Nah, Anda sudah paham. Miskin ya. Berarti kata-katanya diubah, yaitu
saya mau jadi orang kaya, nah itu beda. Saya mau jadi orang rajin, saya mau jadi orang pintar, saya mau jadi orang cerdas. Nah ini beda. Ketika kita bilang cerdas, maka kita menarik kecerdasan masuk ke dalam diri kita. Kita bilang malas, maka kita menarik malas dalam kehidupan kita. Nah, jadi sederhana, tapi ini beda efeknya. Saya sudah melakukan ini, teman-teman, sudah sejak 12 tahun yang lalu saya melakukan ini, dan ini luar biasa. Hanya dengan mengubah kata afirmasi. Maka saya suatu hari nanti gitu ya, nggak mau beli motor yang jelek. Nah itu malah Anda sedang menarik motor yang jelek gitu ya. Jadi saya ingin beli motor yang bagus gitu ya. Jadi ganti katanya menjadi kata benda atau kata kerja yang memang ingin Anda tarik itu. Saya itu nggak mau jadi orang yang sedih. Nah berarti Anda menarik kesedihan. Semoga ini udah paham ya, ini simple banget kok. Cuma kita ganti sedih jadi gembira. Ya, ini dua kata yang berbeda, isinya sama tapi kalimatnya berbeda. Saya nggak mau jadi orang sedih. Kalimat pertama, kalimat yang kedua, saya ingin jadi orang yang terus gembira. Nah, itu beda. Ketika Anda bilang saya ingin jadi orang yang terus gembira, maka sebenarnya Anda sedang menarik kegembiraan. Maka Anda nanti ketika bertemu orang ya akan ketemu orang yang gembira-gembira juga, karena energi Anda udah memancar gitu loh. Nah, ini saudara sekalian ya. Jadi, saya tidak hanya membaca dari satu literasi, tidak hanya dari buku The Secret, tapi saya banyak sekali membaca dan banyak pelajaran-pelajaran juga dari luar negeri juga ya. Saya rangkumkan dan saya sharingkan di sini mengenai kekuatan pikiran, magnet uang, law of attraction, energi, vibrasi dan sebagainya. Itu saya terangkan, termasuk bagaimana mengatasi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan emosional. Ya, karena kita tahu bahwa stres ya ini ya. Stres itu benar-benar bisa membuat sakit gitu ya. Jadi ketika kita bisa reduce ini bukan menghilangkan, minimal mengurangi lah. Mengurangi, karena kalau langsung hilang itu kan agak susah gitu ya. Stres itu kan dikurangi dulu ya, dikurangi lalu hilang dengan sendirinya. Bisa jadi biasanya hilangnya itu malah dengan sendirinya. Atau bahkan tidak terasa stres itu karena sudah terlalu banyak kegembiraan dalam diri kita. Jadi saking gembiranya stresnya hilang sendiri gitu ya. Itu banyak saya share di channel ini. Bagaimana kita mengelola emosi ya. Saya bilangnya mengelola emosi. Nah itu dia sekalian, saudara sekalian ya. Jadi cuma dengan mengubah kalimat itu akan menghasilkan efek yang berbeda. Karena fokusnya yang Anda tarik itu sudah berbeda. Nah Anda sudah tahu ini. Berarti Anda sudah bisa dong mengatakan kayak contoh kata-kata yang sederhana. Nak, kamu jangan nakal ya. Nah berarti kita menarik kata nakal. Nak, kamu yang pinter ya. Jadi kita ngomong ke anak pun, ojo nakal gini loh, bahasa Jawa ya, ojo nakal gitu, jangan nakal ya. Nah sebaiknya kita ganti, nak yang pinter ya gitu ya. Nah itu beda penangkapannya. Kalau positif ya positif berarti oh ya pinter. Nah maka dia akan menjadi anak yang pinter juga gitu. Nah ini ya, jadi saudara sekalian, sederhana tapi ini penting, menurut saya penting ya, karena perbedaan kata ini bisa signifikan apa yang kita tarik ya, apa yang kita tarik bisa signifikan. Pertahankan terus saudara sekalian ya, pertahankan terus perasaan yang tenang, perasaan bahagia, karena sebenarnya itulah kunci ya, kunci dari energi kita itu positif. Energi yang positif, ketika Anda bahagia, sebenarnya Anda sedang menarik orang-orang bahagia. Anda sedang menarik energi-energi bahagia. Saya happy nih mas, ya berarti Anda sedang menarik happy-happy yang lain untuk datang kepada Anda. Mas saya sedih mas, ya sedih boleh, ya kamu sedih boleh, wajar ya. Yang nggak boleh itu sedih terus-terusan, karena kalau kamu terus-terusan berarti kamu sedang menarik kesedihan-kesedihan lainnya. So nggak enak banget ya. Mas aku sedih, ya udah kalau sedih, oke sedih nggak apa-apa, kita manusia sedih boleh dong. Cuma jangan lama-lama. Habis itu kita kembali lagi, stabilkan dulu emosi kita. Habis itu kita kembali ke posisi nggak usah bahagia, minimal netral aja ya. Kalau bisa bahagia ya alhamdulillah. Kalau misalkan kita pingin netral aja itu alhamdulillah juga. Jadi kita nggak sedih, tapi netral kembalikan nol, itu luar biasa. Itu kan menarik hal-hal energi yang sesuai dengan perasaan Anda. Kalau Anda bahagia ya Anda menarik orang-orang yang bahagia, menarik kejadian-kejadian bahagia lain gitu ya. Semoga bisa dipahami ya. Oke, ini sharing singkat.
Kalau kalian ada pertanyaan, kalian boleh tuliskan di komentar atau follow Facebook saya, media sosial saya di bawah, dan bisa masuk ke link Telegram official yang Sundawa, linknya juga ada di bawah. Oke, thank you. Selamat ya menjalankan kehidupan ya, dan selalu sabar ya, ketika ada masalah sabar aja. Insya Allah semua masalah itu pasti ada solusi, dan saya doakan segera teratasi gitu ya masalah-masalahnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and good luck. Salam laris manis.